Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Reva Juliana Sagita dari kelas 11 IPA 1. HP ini akan saya kasih ke Sabrina. Halo, nama saya Sabrina dari 11 IPA 1. Saya bakal kasih HP ini ke Meta. Halo, perkenalkan nama saya Meta Litya Zara. HP ini bakal saya kasih ke Cinta. Halo, perkenalkan nama saya Betul Jessica Nasional Rumdana. Saya akan ngasih HP ini ke Jani. Halo, perkenalkan nama saya Jana Srodwika. Salam. Halo, perkenalkan nama saya Reva Juliana Sagita dari 11 IPA 1. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh Najaah dari sekolah kita. Boleh perkenalkan namanya siapa? Oke, boleh banget. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu, biasa dipanggil Ibnu. Saya di kelas 12 IPA 3. Kalau boleh tahu, kakak selama sekolah di sini meraih prestasi apa aja ya, Kak? Alhamdulillah, lumayan agak banyak dan agak sedikit juga, lebih ke menengah lah, yang bisa intinya membawa nama harum SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Salah satunya ada 3 yang pernah saya dapatkan. Pertama, tingkat internasional, nasional, dan provinsi. Internasional saya pernah mengikuti webinar scholarship ASEAN Nation yang ada di Malaysia. Nah, itu online selama berturut 1 minggu dan ada sertifikatnya. Dan yang keduanya, saya pernah ikut Raimuna Nasional sekaligus Education Squad yang diadakan oleh Gerakan Pramuka tingkat nasional. Selain itu, saya juga pernah meraih sebagai winner atau juara 1 duta SMA tingkat Provinsi Banten. Wah, oke. Menurut kakak, pandangan kakak ke diri kakak sendiri itu kayak gimana? Sedikit agak, kalau kita melihat pandangan diri saya sendiri, perspektif saya terhadap diri saya sendiri, itu yang pertama, saya orangnya aktif. Dan selain itu, saya lebih banyak ingin mengetahui segala hal. Contohnya, apa yang tidak saya ketahui, saya bakal berusaha untuk mencari. Itu kenapa pandangan diri saya itu lebih ke arogan. Tapi dalam artian di sini arogan bukan dampak negatif, tapi lebih ke positif. Misalkan, saya nggak tahu apa-apa, saya bakal berusaha untuk mencari apa yang nggak saya ketahui. Contoh, seperti misalnya ilmu sains alam, bahkan ilmu-ilmu organisasi atau komunikasi yang pernah saya nggak tahu, saya bakal coba pelajari. Itu tuh lebih ke arogan, tapi arogannya saya itu dalam artian dampaknya positif. Terus menurut kakak, pandangan orang lain ke kakak itu kayak gimana? Baik dan gak baik? Oke, secara positif dan negatifnya ya. Baik, saya akan dari negatifnya dulu. Negatifnya mungkin banyak orang yang pernah berbicara atau membicarakan saya kayak banyak banget sih prestasinya, so iya banget, kayak kamu tuh siapa di sekolah ini. Kayak saya pernah ada kata rujukan dalam artian, saya pernah dulu Olimpiade Biologi OSN yang diadakan sama Smartpad ID. Itu Smartpad ID itu suatu lembaga OSN yang ada di nasional. Saya dapat masuk 10 besar dan meraih medali emas Olimpiade Biologi tingkat nasional. Dan satu kelas saya ada yang bilang baru masuk 10 besar doang. Nah, itu negatifnya ke saya kayak bikin sedikit agak down gitu ya. Tapi kayak wah, nggak semua orang bisa seperti itu gitu guys. Jadi intinya apapun yang kamu raih, negatifnya itu kayak pandang orang tua itu pasti jeleknya ada yang jelek itu kayak contohnya tadi kayak banyak-banyaknya di spend. Bahkan ada beberapa guru-guru yang kadang menanyakan kamu banyak di spend daripada yang di kelasnya gitu, karena sedikit problem di luar solvingnya seperti itu. Dan akhirnya dari dampak positifnya ada beberapa, salah satunya yang perubahan pastinya tentu, dan salah satunya adalah sertifikat peluang saya buat masuk perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi negeri. Nah, terus selain itu saya juga bisa menjadi apa ya, kalau kata bahasa Gen Z sekarang itu famous and at school friend, gimana pasti bisa dibilang kita itu bakal terkenal di sekolah kita, dengan catatan terkenalnya bukan karena negatifnya ya, pasti positifnya ya, kayak banyak prestasinya. Bahkan saya pernah mengemban sebagai duta SMA tingkat provinsi di Provinsi Banten, dan pengalaman saya sangat wah banget. Saya bisa ke Pandeglang, saya bisa ke Cilegon, saya bakal tahu kota-kota kabupaten yang di daerah Provinsi Banten, dengan catatan saya keliling sekolah-sekolah seperti itu. Dan dampak positifnya, saya bisa lebih banyak relasi saya di luar sana, jejaring saya untuk bisa mengimplementasikan ilmu saya di luar sana seperti itu, terutamanya di sekolah. Wah, keren banget sih, Kak. Terus apakah sifat saja apa yang mendorong kakak buat ikut duta SMA memiliki prestasi seperti saat ini? Nah, kalau misalnya sikap berani saya itu gini, karena kita yakin akan sebuah proses dan usaha, di mana Islam itu mempercayai sebuah proses atau sebuah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, sebaliknya kalau hasil kita jelek, berarti usaha dan proses kita itu belum maksimal atau belum semestinya, dan sebuah
kegagalan pasti setiap manusia pernah merasakan namanya kegagalan. Dan kegagalan itu ialah sebuah keberhasilan yang tertunda. Aku yakin sikap berani atau saja aku itu yang di sini kenapa aku bisa sampai saat ini gitu. Karena aku yakin sebuah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan ada beberapa hadis, ada beberapa yang pernah aku baca di ayat Quran itu, mau seisi dunia pun, mau seluruh dunia pun menjatuhkan kamu, kalau Allah nggak berniat untuk menjatuhkan kamu, ada Allah nggak berkehendak untuk menjatuhkan kamu nggak bakal jatuh. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apa tanggapan dan cara Kakak untuk mengatasi opini orang lain yang sekiranya kurang suka dengan sikap Sajaah Kakak? Oke, kalau tanggapan apa tadi bisa diulang? Tentang sikap Sajaahnya. Oke, tanggapan saya kalau misalnya ada orang yang nggak suka, selagi dia nggak merugikan kita dan kita nggak merugikan dia, ya wajar. Mengapa kita harus memperhatikan hal tersebut? Dan lagian selagi mereka opini mereka terhadap saya jelek, misalnya nggak layak, ya saya bakal berusaha untuk mengkoreksi diri saya sendiri, terutama apakah ada yang salah, dan baru kita bisa memperbaharui atau mengupgrade diri kita gimana caranya nggak sesuai sama apa yang diomongkan mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan ada opini mereka yang saya jelek, pasti otomatis saya bakal menangkap terlebih dahulu. Saya menangkap terlebih dahulu, saya bakal coba mencari hal tersebut gimana cara saya bisa mengupgrade diri saya nggak seperti itu lagi, dan gimana so kita harus bisa berpikiran kayak selayaknya pada hal umum, gimana opini mereka itu juga nyampe ke kita dan akhirnya menjadi berbalikan yang kayak negatif menjadi positif. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih kata-kata yang mau Kakak sampaikan atau buat kasih ke orang lain yang belum berani bersifat Sajaah? Oke, baik. Aku hanya satu kata-kata aja, karena saja yang beranian yang ada di sini tuh kalian adalah generasi Z. Wahai misalnya kita nih yang anggota SMA 11 Nusantara, ini adalah generasi Z, dimana yang biasanya kita tahu sendiri generasi Z itu hobinya rebahan, scroll TikTok, Instagram, dan akhirnya kebablasan dan nggak tahu belajar. Dan buat kalian yang mau sekarang mau sukses hidupnya di masa depan nanti, yang mau bisa menciri khaskan saya lebih daripada yang lain dari segi karakteristik ilmu dan adab, nah coba kalian bangun dari tidur kalian, karena kalian adalah calon generasi emas tahun 2045, yang dimana generasi emas ini dituntut oleh pemerintah untuk bisa menjadi SDM yang berkualitas. Dan kamu sekarang yang lagi rebahan generasi Z, bisa yuk bangun, scroll TikToknya udahan dulu, scroll Instagramnya udahan dulu, cari sesuatu hal yang bermanfaat di kehidupan kamu. So karena kamu sebesar-besarnya manusia, sebagus-bagus itu adalah orang-orang yang bisa bermanfaat di kehidupan di sekitar. Jadi ini adalah wawancara saya Sabrina Wandari bersama dengan Kak Ibnu dari kelas 12 IPA 3. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Jangan berkecil hati dan tetap semangat buat kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Ketua Gesek Indonesia Alhamdulillah. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu pelaku Sajaah di sekitar kita. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriela Nasa Aprilia, saya dari kelas 12 IPA 3. Nah, jadi pertanyaan pertama, kakak tahu nggak Sajaah itu apa? Kurang tahu sih, Dan kakak ke diri kakak sendiri itu gimana sih? pandangannya yang berhubungan sama topik ini sebenarnya kayak mungkin kalau misalnya berani itu maksudnya berani mengeluarkan isi pikiran sendiri. Jadi kalau misalnya ada di suatu kondisi terus kayak mengharuskan kita ngeluarin pendapat kita, itu kadang orang-orang kan nggak berani. Jadi kalau saya bisa itu lebih berani maksudnya berani buat mengungkapin apa yang harus diungkapin gitu. Jadi biar orang tuh tahu sama apa yang kita mau. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah sifat Sajaah kakak yang mendorong kakak buat ikut atau memiliki prestasi seperti saat ini? Mungkin yang tadi ya, maksudnya kayak yang berani mengeluarkan pendapat, karena kan itu bisa bikin kita tuh misalnya kayak kita punya pendapat yang sebenarnya itu baik, tapi kita tuh nggak mau ngungkapin. Kan kalau misalnya ada suatu masalah terus kayak kita nggak berani buat ngungkapin pendapat kita, kan masalah itu nggak bakal selesai. Siapa tahu dengan kita ngeluarin pendapat kita, masalah itu bakal lebih cepat. Wah, benar tuh guys. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan dan cara kakak untuk mengatasi opini orang lain yang sekiranya kurang suka dengan sikap Sajaah kakak? Itu tuh sebenarnya nggak usah dipeduliin ya, karena kan maksudnya itu kan baik buat diri kita sendiri. Biar aja kalau orang bilang itu egois, apa yang kita anggap itu benar tapi kata orang itu salah, biar aja, karena kan itu pendapat dia. Yang penting pendapat kita baik, dan fokus saja ke orang-orang yang menganggap kita itu baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak sih kata-kata yang mau kakak ungkapin buat orang-orang yang belum berani untuk bersikap Sajaah? Yang pasti harus berani, harus lebih berani lagi buat ngungkapin perasaan apa yang kalian rasain, terus kayak berani buat speak for yourself. Ya makanya harus berani berpendapat, harus berani mengeluarkan pendapat kalian, opini kalian, itu kan pasti penting juga kan. Dan kalian juga jangan mau mikirin omongan orang lain yang nggak benar sama kalian, karena kan
mereka juga nggak tahu apa tentang kalian. Misalkan ada dituduh kayak kalian melakukan ini, nah, sebenarnya itu kan kalian nggak ngelakuin, terus dibully kan, peduli sama orang yang baik-baik di sekitar kalian. Nah, terima kasih ya Kak atas wawancaranya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian video wawancara dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.